Uangku raib 12 miliar karena sahabat. Tapi Tuhan membalas dengan cara ini. Aku pernah percaya bahwa sahabat lebih berharga dari keluarga sendiri. Aku membangun bisnis dengannya dari nol. Makan susah bersama. Tidur di kantor bersama. Hingga akhirnya uang miliaran mulai mengalir ke rekening kami. Tapi ternyata, orang yang paling sering memelukmu bisa jadi orang yang paling tega menusukmu dari belakang. Dan saat semua uangku hilang dalam satu malam, aku hanya diam. Karena aku percaya, karma tak pernah salah alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, rezeki halal, umur panjang yang berkah, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat dalam hidup kalian. Amin ya robbal alamin. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tuliskan di komentar kalian berasal dari kota mana. Karena siapa tahu, kisah hari ini pernah terjadi juga di kehidupan kalian. Namaku Naila. Usiaku 32 tahun. Dulu hidupku sangat sederhana. Aku hanya seorang karyawan administrasi di sebuah toko material kecil di pinggiran kota. Gajiku pas-pasan, bahkan sering habis sebelum akhir bulan datang. Setiap pagi aku berangkat naik motor tua sambil membawa bekal nasi sederhana dari rumah kontrakan kecilku. Hidupku memang tidak mewah, tapi saat itu aku masih merasa tenang karena punya satu orang yang sangat aku percaya. Sahabatku sendiri, Keisha. Aku mengenal Keisha sejak masa kuliah. Kami bukan berasal dari keluarga kaya. Kami sama-sama pernah merasakan makan mie instan selama seminggu penuh demi bisa membayar uang semester. Karena itulah hubungan kami sangat dekat. Keisha adalah satu-satunya orang yang selalu ada saat aku jatuh. Saat ayahku meninggal dunia, dia yang datang pertama kali memelukku. Saat aku hampir putus asa karena hidup terasa berat, dia juga yang menguatkanku. Suatu hari nanti kita harus sukses bareng, Nay. Kalimat itu masih terus teringat sampai sekarang. Setelah lulus kuliah, kami sempat menjalani hidup masing-masing. Namun takdir mempertemukan kami kembali ketika aku kehilangan pekerjaan karena toko tempatku bekerja bangkrut. Saat semua terasa gelap, Keisha datang membawa sebuah ide besar. Nay, gimana kalau kita bangun bisnis sendiri? Awalnya aku ragu. Kami tidak punya modal besar. Tabunganku bahkan tidak sampai 10 juta rupiah. Tapi Keisha meyakinkanku bahwa keberanian jauh lebih penting daripada rasa takut. Akhirnya kami mulai usaha kecil-kecilan menjual perlengkapan interior rumah secara online dari garasi kontrakan sempit milikku. Hari-hari kami penuh perjuangan. Kami packing barang sendiri sampai tengah malam. Kadang kami tertidur di lantai karena terlalu lelah mengejar pesanan pelanggan. Tanganku sering lecet terkena lakban kardus. Sementara Keisha sering jatuh sakit karena kurang istirahat. Tapi anehnya, kami bahagia. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, kami merasa punya harapan besar. Pelanggan mulai bertambah sedikit demi sedikit. Dari yang awalnya hanya 3 pesanan sehari, berubah menjadi puluhan pesanan setiap minggu. Nama toko online kami mulai dikenal orang. Bahkan beberapa influencer rumah tangga mulai memakai produk kami. 3 tahun berlalu begitu cepat. Bisnis kecil kami berubah menjadi perusahaan besar dengan gudang luas dan puluhan karyawan. Kami berhasil membeli kantor sendiri. Rekening perusahaan terus bertambah, hingga mencapai angka miliaran rupiah. Aku bahkan sempat menangis sujud syukur karena tidak menyangka hidupku bisa berubah sejauh itu. Namun di balik semua keberhasilan itu, aku tidak pernah sadar bahwa uang perlahan mulai mengubah seseorang yang paling aku percaya. Keisha mulai sering datang terlambat ke kantor. Gayanya berubah jauh lebih mewah. Dia mulai membeli barang-barang mahal dan sering pergi diam-diam tanpa alasan jelas. Tapi setiap kali aku bertanya, dia hanya tersenyum sambil berkata, "Aku capek, Nay, cuma butuh hiburan." Dan bodohnya, aku mempercayai semuanya. Malam itu hujan turun sangat deras.
Langit gelap seperti ikut membawa firasat buruk yang sejak beberapa minggu terakhir terus mengganggu pikiranku. Aku masih berada di kantor sendirian. Jam di dinding hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Sebagian besar karyawan sudah pulang sejak tadi sore. Hanya suara pendingin ruangan dan tetesan hujan di kaca yang menemani suasana sunyi malam itu. Entah kenapa dadaku terasa tidak tenang. Sejak beberapa bulan terakhir, Keisha memang berubah. Dia semakin sulit dihubungi. Banyak keputusan perusahaan yang mulai dia ambil sendiri tanpa berdiskusi denganku. Tapi setiap kali aku mencoba berpikir negatif, aku selalu menepisnya. Karena bagaimanapun juga, dia sahabatku. Aku sedang membereskan laporan keuangan ketika tiba-tiba ponselku berdering keras. Nama bank muncul di layar. Awalnya aku mengira hanya notifikasi biasa. Namun begitu telepon kuangkat, suara wanita dari pihak bank terdengar panik. "Selamat malam, Bu Naila. Apakah benar sedang melakukan transaksi dalam jumlah besar dari rekening perusahaan?" Aku langsung terdiam. Transaksi apa maksudnya? Barusan ada transfer keluar senilai 3 miliar rupiah. Tubuhku langsung membeku. Belum sempat aku menjawab, notifikasi lain kembali masuk. Transfer kedua, lalu ketiga, keempat. Tanganku mulai gemetar hebat saat membuka mobile banking perusahaan. Satu persatu saldo perusahaan menghilang di depan mataku. Dalam hitungan menit, belasan miliar rupiah lenyap begitu saja. Nggak mungkin. Aku terus menggeleng sambil menatap layar laptop dengan napas memburu. Mataku terasa panas. Jantungku berdetak sangat cepat sampai dadaku sakit. Aku langsung mencoba menghubungi Keisha. 1 kali, 2 kali, 10 kali. Tidak aktif. Aku mulai panik. Aku membuka akses CCTV kantor dari laptop. Dan saat itulah tubuhku terasa lemas seketika. Di rekaman kamera, terlihat Keisha datang beberapa jam sebelumnya. Dia masuk ke ruang keuangan sendirian. Membuka brankas dokumen perusahaan. Lalu keluar sambil membawa beberapa map penting dan koper hitam besar. Air mataku langsung jatuh. Aku masih berharap ada penjelasan masuk akal. Aku masih berharap sahabatku tidak mungkin melakukan hal sekejam ini. Tapi kenyataan di depan mataku terlalu jelas untuk dibantah. Tanpa pikir panjang aku langsung mengambil kunci mobil dan melaju ke rumah Keisha di tengah hujan deras. Jalanan malam itu terasa begitu panjang. Tanganku terus gemetar di setir. Berkali-kali aku berkata dalam hati, Keisha nggak mungkin kayak gini. Nggak mungkin. Namun sesampainya di rumahnya, semua harapanku runtuh. Pagar rumah itu terbuka sedikit. Lampu rumah mati. Garasi kosong. Aku mengetuk pintu berkali-kali sambil memanggil namanya. Keisha. Keisha. Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya seorang tetangga keluar sambil memayungi dirinya. "Mbak cari Bu Keisha?" tanyanya pelan. Aku mengangguk cepat. Tetangga itu menatapku dengan wajah bingung. Tadi sore dia pergi bawa koper banyak. "Mbak," katanya mau pindah. Kalimat itu seperti petir yang menghantam dadaku. Kakiku mendadak lemas. Aku terduduk begitu saja di depan rumah yang gelap itu sambil menangis di tengah hujan. Orang yang selama ini kuanggap saudara sendiri. Ternyata orang yang menghancurkan hidupku paling dalam. Malam itu aku pulang dalam keadaan kosong. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya kepada keluarga, karyawan, dan orang-orang yang mempercayai perusahaan kami. Yang aku tahu, dalam satu malam, aku kehilangan uang, usaha, dan sahabat yang paling aku percaya sekaligus. Dan aku belum sadar bahwa luka sebenarnya baru saja dimulai. Pagi setelah malam itu terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Aku duduk sendirian di ruang tamu rumah sambil menatap dinding kosong sejak subuh. Mataku bengkak karena menangis semalaman. Kepalaku terasa berat, tetapi yang paling menyakitkan adalah dadaku. Seolah ada sesuatu yang menghimpit sangat kuat sampai aku sulit bernapas. Ponselku terus berdering tanpa henti.
karyawan, vendor, pihak bank. Semua menanyakan hal yang sama. Apa benar uang perusahaan hilang? Aku tidak sanggup menjawab. Beberapa jam kemudian, berita tentang hilangnya uang perusahaan mulai menyebar. Entah dari mana asalnya, orang-orang mulai membicarakan bisnis kami di media sosial. Ada yang merasa iba, tapi jauh lebih banyak yang mencibir. Pasti cuma drama. Mungkin mereka kerja sama. Mana ada orang bisa ketipu segitu gampangnya. Aku membaca semua komentar itu dengan tangan gemetar. Orang-orang tidak tahu bagaimana aku mempercayai Keisha sepenuh hati selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu bagaimana kami membangun semuanya dari nol bersama-sama. Yang mereka lihat hanyalah seorang perempuan gagal yang kehilangan miliaran rupiah karena kebodohannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa sangat sendirian. Siang harinya, beberapa karyawan datang ke kantor dengan wajah panik. Mereka berkumpul di ruang meeting menungguku memberi penjelasan. Aku berdiri di depan mereka dengan tubuh lemas. Tanganku dingin. Bibirku gemetar. Aku minta maaf. Hanya itu yang mampu keluar dari mulutku. Beberapa karyawan mulai menangis karena takut kehilangan pekerjaan. Ada yang masih harus membayar cicilan rumah, biaya sekolah anak, bahkan biaya pengobatan orang tua mereka. Setiap mendengar suara tangisan itu, hatiku seperti disayat. Karena aku sadar, kesalahan mempercayai satu orang telah menghancurkan hidup banyak orang sekaligus. Malamnya, suamiku, Farhan, mencoba menenangkanku. Dia memelukku erat saat aku menangis tanpa suara di kamar. Kita laporkan Keisha ke polisi, katanya pelan. Namun aku hanya diam. Entah kenapa, aku terlalu lelah untuk marah. Di kepalaku terus terbayang wajah Keisha saat kami masih berjuang bersama dulu. Aku masih ingat bagaimana dia pernah memberiku makan saat aku tidak punya uang. Aku masih ingat bagaimana dia tertawa bersamaku saat pesanan pertama bisnis kami masuk. Aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa berubah sedrastis itu karena uang. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mulai menjual aset satu persatu untuk menutup utang perusahaan. Mobil dijual. Perhiasan dijual. Bahkan rumah yang selama ini menjadi hasil kerja keras kami juga terpaksa dilepas. Saat menandatangani surat penjualan rumah, tanganku gemetar hebat. Aku teringat bagaimana dulu aku dan ibuku menangis bahagia ketika pertama kali masuk ke rumah itu. Namun sekarang, aku harus melepaskannya karena pengkhianatan orang yang paling aku percaya. Beberapa minggu kemudian, aku dan Farhan pindah ke rumah kontrakan kecil di gang sempit pinggir kota. Rumah itu jauh berbeda dari rumah kami sebelumnya. Dindingnya lembab, atapnya bocor saat hujan turun. Bahkan ruang tamunya sangat sempit. Malam pertama di sana, aku diam-diam mendengar suamiku menangis di kamar mandi. Dan itu menghancurkan hatiku lebih dalam daripada kehilangan uang miliaran rupiah. Karena aku tahu, lelaki yang selama ini selalu kuat di depanku akhirnya ikut hancur bersamaku. Namun di tengah semua kehancuran itu, Farhan menggenggam tanganku erat dan berkata, "Nai, mungkin Allah sedang mengambil sesuatu yang kotor dari hidup kita." Aku langsung menangis pecah. Karena untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa masih punya alasan untuk bertahan hidup. Sudah hampir 7 bulan sejak malam pengkhianatan itu terjadi. Hidupku perlahan berubah menjadi sangat sederhana. Aku yang dulu terbiasa datang ke kantor besar dengan puluhan karyawan, kini setiap pagi hanya membantu tetangga berjualan kue untuk menambah penghasilan. Tidak ada lagi mobil mewah. Tidak ada lagi makan di restoran mahal. Tidak ada lagi pujian dari orang-orang yang dulu mengelilingiku saat aku sukses. Semua hilang begitu cepat. Namun anehnya, di tengah kehidupan sederhana itu, aku mulai belajar sesuatu yang dulu tidak pernah kusadari. Ternyata ketenangan jauh lebih mahal daripada kemewahan. Meski begitu, luka tentang Keisha belum benar-benar hilang. Setiap kali melihat foto lama kami, dadaku masih terasa sesak.
Aku masih sulit percaya bahwa sahabat yang dulu menangis bersamaku saat kami miskin, kini menjadi orang yang menghancurkan hidupku sendiri. Aku bahkan sering bertanya pada diri sendiri sebelum tidur. Apakah selama ini aku tidak benar-benar mengenalnya? Pertanyaan itu terus menghantuiku hampir setiap malam. Suatu sore, saat aku sedang membantu membungkus pesanan kue, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Awalnya aku ragu mengangkatnya, tetapi entah kenapa hatiku terasa tidak tenang. Halo. Beberapa detik tidak ada suara. Sampai akhirnya seseorang berbicara dengan suara pelan dan gemetar. Naila, ini aku, Keisha. Tanganku langsung membeku. Dunia seolah berhenti sesaat. Nama itu, suara itu, adalah suara yang selama berbulan-bulan berusaha kulupakan. Aku tidak langsung menjawab. Dadaku terasa sesak. Ada marah, kecewa, benci, dan rindu bercampur menjadi satu. Namun sebelum aku sempat bicara, suara tangisan terdengar dari seberang telepon. Aku hancur. Nai. Tangisan itu terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi suara percaya diri seperti dulu. Tidak ada lagi nada sombong yang pernah membuatku sakit hati. Yang tersisa hanya suara seorang perempuan yang benar-benar kehilangan segalanya. Keisha akhirnya menceritakan semuanya. Setelah membawa kabur uang perusahaan, dia sempat hidup sangat mewah di luar kota. Membeli apartemen mahal, tas branded, mobil baru, dan berpesta hampir setiap malam. Dia pikir uang miliaran itu akan membuat hidupnya bahagia. Namun ternyata, semuanya hanya sementara. Partner bisnis barunya menipunya kembali. Uangnya habis sedikit demi sedikit karena investasi bodong dan gaya hidup mewah yang tidak terkendali. Bahkan beberapa orang yang dulu mendekatinya hanya memanfaatkan uangnya semata. Saat uang itu habis, semua orang pergi meninggalkannya. Aku sekarang sendirian, bisiknya lirih sambil menangis. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Entah kenapa air mataku ikut jatuh. Karena sejahat apapun Keisha sekarang, aku tetap tidak bisa melupakan perempuan yang dulu pernah menolongku saat hidupku susah. Dan itu yang paling menyakitkan. Kadang, luka terdalam bukan berasal dari musuh, melainkan dari orang yang pernah sangat kita sayangi. Namun karma ternyata belum berhenti sampai di situ. Beberapa minggu setelah telepon itu, aku mendapat kabar bahwa Keisha ditangkap polisi karena kasus penipuan investasi yang melibatkan uang hasil pencurian perusahaan kami dulu. Saat mendengar berita itu, aku hanya diam lama sekali. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa menang. Yang ada justru rasa kosong yang sulit dijelaskan. Karena akhirnya aku sadar. Uang miliaran yang dulu dia rebut dariku ternyata tidak benar-benar membuatnya bahagia. Sebaliknya. Uang itu justru menghancurkan seluruh hidupnya sedikit demi sedikit. 3 bulan setelah kabar penangkapan Keisha tersebar, hidupku masih berjalan sederhana di rumah kontrakan kecil itu. Aku mulai menerima pesanan kue sendiri dari rumah bersama beberapa tetangga. Penghasilannya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membuat dapur tetap mengepul setiap hari. Aku mulai belajar tersenyum lagi, meski luka itu belum benar-benar sembuh. Kadang saat malam tiba dan suasana rumah mulai sunyi, bayangan tentang masa lalu kembali datang tanpa permisi. Tentang kantor besar kami dulu. Tentang mimpi-mimpi yang pernah kami bangun bersama. Dan tentang seseorang yang pernah kupanggil saudara. Namun akhirnya menghancurkan semuanya. Suatu sore yang mendung, aku mendapat surat resmi dari pihak kepolisian. Tanganku langsung dingin saat membaca nama yang tertulis di sana. Keisha meminta bertemu denganku. Aku terdiam lama sekali. Farhan yang melihat wajahku langsung mendekat. Kalau kamu belum siap, jangan datang, katanya lembut. Namun entah kenapa, ada sesuatu di dalam hatiku yang mendorongku untuk pergi. Mungkin karena selama ini aku juga masih menyimpan begitu banyak pertanyaan yang belum pernah terjawab. Akhirnya 2 hari kemudian, aku datang ke rumah tahanan tempat Keisha dititipkan sementara. Langkah kakiku terasa berat sejak pertama masuk ke ruangan itu. Dan saat pintu ruang kunjungan terbuka,
Aku hampir tidak mengenali perempuan yang duduk di depanku. Keisha yang dulu selalu tampil rapi dan mewah kini terlihat sangat berbeda. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus. Matanya sembab seperti seseorang yang sudah terlalu lama menangis sendirian. Begitu melihatku, dia langsung menunduk. Aku hanya diam sambil duduk perlahan di kursi depan pembatas kaca. Untuk beberapa detik, tidak ada satupun dari kami yang bicara. Hanya suara napas berat dan rasa sakit yang memenuhi ruangan itu. "Nai!" Suara Keisha akhirnya pecah. Dan tiba-tiba dia menangis sangat keras. Tangannya gemetar saat memegang telepon kunjungan. "Aku minta maaf." Kalimat itu terdengar begitu sederhana, tetapi entah kenapa langsung membuat dadaku sesak. Karena selama berbulan-bulan, inilah kata yang sebenarnya ingin kudengar darinya. "Aku serakah," lanjutnya sambil terisak. "Aku pikir uang itu bakal bikin aku bahagia. Tapi aku salah." Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak ikut menangis. Keisha lalu mulai bercerita bagaimana hidupnya runtuh sedikit demi sedikit setelah mengambil uang perusahaan. Orang-orang yang dulu mengelilinginya pergi satu persatu saat uangnya habis. Bahkan keluarganya sendiri mulai menjauh karena malu dengan kasus yang menimpanya. Aku kehilangan semuanya. "Nai!" Aku memejamkan mata. Ada bagian dalam diriku yang masih marah. Sangat marah. Karena akibat dirinya, aku kehilangan rumah, bisnis, harga diri, dan hidup nyaman yang dulu kami bangun bersama. Namun di sisi lain, aku juga melihat seseorang yang kini benar-benar hancur oleh kesalahannya sendiri. Dan saat itulah aku sadar. Karma memang nyata. Bukan sekadar balasan dari manusia. Tetapi kehancuran perlahan yang membuat seseorang menyesali semua perbuatannya setiap hari. Sebelum waktu kunjungan habis, Keisha berkata sesuatu yang membuat air mataku akhirnya jatuh. "Kalau waktu bisa diputar ulang, aku lebih pilih susah bareng kamu daripada hidup mewah kayak kemarin." Tangisku langsung pecah. Karena kalimat itu mengingatkanku pada masa-masa ketika kami masih makan mie instan bersama di kamar kos kecil sambil tertawa tentang mimpi masa depan. Dan sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan yang tidak akan pernah kembali. Saat aku berdiri meninggalkan ruangan itu, Keisha memanggil namaku pelan untuk terakhir kali. "Nai, makasih masih mau datang." Aku menoleh sebentar. Lalu untuk pertama kalinya setelah semua pengkhianatan itu terjadi, aku tersenyum kecil sambil menangis. Bukan karena lukaku sudah sembuh, tetapi karena akhirnya aku memilih melepaskan kebencian yang selama ini mengikat hatiku sendiri. 2 tahun berlalu sejak hari pertemuanku dengan Keisha di rumah tahanan. Waktu ternyata benar-benar mampu mengubah banyak hal. Luka yang dulu terasa seperti akhir dunia perlahan mulai sembuh. Meski bekasnya masih tertinggal di dalam hati. Kini hidupku jauh berbeda dari masa lalu. Aku tidak lagi memiliki perusahaan besar. Tidak ada lagi kantor megah atau rekening miliaran rupiah seperti dulu. Namun anehnya, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa jauh lebih tenang. Aku dan Farhan membuka usaha kecil dari rumah. Bermula dari pesanan kue rumahan yang dulu hanya dibuat untuk bertahan hidup, perlahan usaha itu berkembang menjadi toko bakery sederhana yang mulai dikenal banyak orang. Tidak besar, tidak mewah, tetapi penuh kejujuran dan ketenangan. Setiap pagi aku kini bangun lebih awal untuk membuat adonan roti sendiri. Tanganku yang dulu sibuk menandatangani kontrak miliaran rupiah kini lebih sering dipenuhi tepung dan aroma mentega hangat. Dan entah kenapa, aku justru merasa lebih hidup. Aku mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu sering kulupakan saat sibuk mengejar uang. Sarapan bersama suami, tertawa dengan tetangga, mendengar suara hujan dari rumah kecil kami tanpa rasa takut kehilangan apapun. Aku akhirnya sadar. Dulu aku terlalu sibuk membangun bisnis sampai lupa membangun ketenangan hati. Suatu sore, seorang pelanggan datang ke toko kecil kami. Seorang ibu parubaya yang ternyata mengenal kisah hidupku dari berita lama di internet. Dia menatapku lama sebelum berkata pelan. "Saya kira ibu bakal hancur setelah kejadian itu.
Tapi wajah ibu sekarang malah lebih tenang. Aku tersenyum kecil. Karena hanya aku yang tahu betapa panjang jalan air mata yang harus kulewati untuk sampai di titik ini. Malam harinya, setelah toko tutup, aku duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi langit. Angin malam berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mengingat Keisha tanpa rasa marah. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena dulu kami pernah memiliki mimpi yang sama. Sedih karena uang akhirnya menghancurkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Namun kini aku percaya, tidak semua kehilangan adalah hukuman. Kadang Allah mengambil sesuatu dari hidup kita untuk menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Keisha masih menjalani hukuman dengan kondisi kesehatan yang menurun. Mendengar kabar itu, dadaku terasa sesak. Malam itu aku diam-diam menangis dalam doa. Bukan lagi karena kebencian, tetapi karena aku sadar, sehebat apapun manusia mengejar dunia, pada akhirnya yang paling berharga tetaplah hati yang bersih dan hidup yang tenang. Aku pun berdoa untuknya. Semoga suatu hari nanti, dia benar-benar menemukan jalan pulang untuk memperbaiki hidupnya. Kini aku tidak lagi takut kehilangan uang. Karena aku pernah kehilangan hampir semuanya. Dan ternyata aku masih bisa bertahan hidup. Justru dari kehancuran itu aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan sekolah manapun. Bahwa uang bisa dicari kembali. Bisnis bisa dibangun kembali. Tetapi hati yang dipenuhi keserakahan perlahan akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Dan sejak saat itu, aku percaya sepenuh hati, karma mungkin datang terlambat. Namun ketika waktunya tiba, dia tidak pernah salah alamat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Kalau kalian percaya bahwa pengkhianatan adalah luka paling dalam hidup, tuliskan, karma itu nyata, di kolom komentar. Dan jika kalian pernah dikhianati orang terdekat, semoga Allah mengganti semua air mata kalian dengan kebahagiaan yang jauh lebih indah. Sampai jumpa di kisah penuh pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.